Itu boleh. 1, 2, 3-nya indeks ya, nanti direvisi. Iya. Kemudian bola termasuk ke dalam elipsoida karena memiliki sumbu-sumbu yang panjangnya sama. Kemudian elipsoida yang berpotongan dengan sumbu simetrinya disebut puncak elipsoida. Kemudian ke-8, elipsoida itu mempunyai 6 titik puncak. 6 puncak. Kemudian nomor 9, irisan dengan bidang sejajar. Bidang simetri merupakan elips. Coba mana saja titik puncaknya? Tunjukkan Titik pakai kursor. puncaknya ini. Ini 1, titik puncak 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Oke. Bisa di next, Hilda. Nah, ini merupakan jenis-jenis elipsoida. Ini ada keterangan garisnya ya. Ini kelihatannya oranye tapi sebenarnya merah. Nah, A-nya tuh merah, B-nya hijau, C-nya biru. Kalau elipsoida triaksial itu nanti ketika B lebih kurang dari lebih kecil kurang dari A dan lebih besar dari C, itu maka nanti terbentuk elipsoida triaksial. Kemudian kalau elipsoida oblat nanti ketika A sama dengan B dan B lebih dari C. Kemudian kalau elipsoida prolat itu terbentuk apabila A sama dengan B dan B kurang dari C. Kemudian elipsoida bola ketika A sama dengan B dan sama dengan C. Next. Nah, untuk materi yang kedua akan disambung oleh Mbak Galuh Eka Budi. Kepada Mbak Galuh dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang suatu elips pada bidang. Ya. Nah, kita misalkan pada bidang SOY, YOZ, dan masing-masing ditentukan elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan persamaan elips pada bidang YOZ itu Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, elipsnya mana, Galuh? Kenapa, Pak? Elipsnya yang mana? Tunjukkan pakai kursor. Iya, Pak. Ini itu elips pada bidang SOY. Kemudian, Mana? Oh ya. Apakah sudah muncul? Sudah. Kemudian pada bidang YOZ ini elipsnya. Bentar. Apakah sudah muncul? Ya. Apakah diputar mengelilingi sumbu apa? Belum, Bapak. Ini belum diputar, Bapak. Belum membahas elips putaran. Oke. Baik, saya teruskan. Nah, kedua elips dari persamaan ini, persamaan di atas ini, ada dua persamaan ini, memiliki puncak-puncak yang sama pada sumbu Y. Bentar. Nih, dua elips ini memiliki puncak yang sama pada sumbu Y. Nah, selanjutnya, elips pada bidang SOY digerakkan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, elips di bidang SOY digerakkan secara sejajar sepanjang sumbu OZ, atau sejajar dengan bidang SOY. Digerakkan ke atas. Dan pusat elips hasil pergerakan dipertahankan tetap di sumbu OZ. Kedua, semua elips hasil pergerakan selain tegak lurus terhadap sumbu OZ, satu terhadap yang lain saling sebangun. Ketiga, puncak elips hasil pergerakan selalu terletak... Mana ya? Coba tunjukkan yang sebangun yang mana? Ini, Bapak. Elips yang atas ini sebangun dengan elips yang bawah. Mereka sama-sama berada di bidang XOY. Ya, semuanya ya, kecil sama besar ya. Iya. Dan pusatnya itu tetap berada di sumbu OZ. Bisa dilihat ini dua elips ini pusatnya sama-sama di sumbu OZ. Yang ketiga, puncak elips hasil pergerakan selalu terletak di bidang YOZ. Elips yang pertama bisa dilihat ini puncaknya berada di bidang YOZ dan elips kedua juga sama.
Next. Nah, misalkan persamaan elips pada bidang SOZ itu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat atau Z sama dengan 0 digerakkan ke bidang Z sama dengan lambda. Jadi, ini elips kedua ini berada pada bidang Z sama dengan lambda. Dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 dan Y0. X0 dan juga Y0. Berturut-turut sumbu yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu dari X0 dan Y0 ini sejajar dengan sumbu X dan juga Y. Menurut ketentuan tersebut, maka sumbu-sumbu elips baru akan sejajar sumbu-sumbu yang lama. Dan pada bidang YOZ ini di titik 0, Y0, lambda akan terletak di elips Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Bisa dilihat pada elips ini, elips yang terletak pada bidang YOZ itu terdapat titik yang sama yaitu 0, Y0, lambda. Sehingga berlaku persamaan di bidang YOZ ini kan Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat. Nah, kita substitusikan, karena nilai Z sama dengan lambda, kita substitusikan menjadi Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, jika kita operasikan ini kan ya, menjadi Y0 kuadrat per B kuadrat, kita kedua ruas dikurangi dengan lambda kuadrat per C kuadrat. Lambda kuadrat per C kuadrat. Kemudian, setelah itu, dari persamaan ini, kita kalikan kedua ruas dengan B kuadrat, sehingga kita menghasilkan persamaan Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 dikurangi lambda kuadrat per C kuadrat. Next. Karena elips di bidang Z sama dengan lambda harus sebangun dengan bidang XOY yang setengah sumbu-sumbunya adalah AB, ini seperti yang saya katakan tadi, elips pertama dan elips kedua itu sebangun, maka perbandingan setengah sumbu-sumbu elips di bidang Z sama dengan lambda juga harus sama, yaitu A banding B. Oleh sebab itu, setengah sumbu-sumbu yang lain di bidang Z sama dengan lambda adalah, tadi kan kita peroleh persamaan Y0 kuadrat sama Y0 kuadrat sama dengan Y kuadrat kali 1 min lambda kuadrat per C Y kuadrat kali 1 dikurangi lambda kuadrat per C kuadrat. Nah, hal ini juga kita terapkan pada X0 kuadrat ini. Tadi kan X0 kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kita rubah juga. Tadi kan langsung ditambah lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Seperti halnya dengan cara yang Y0 kuadrat tadi, kita operasikan X0 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurangi lambda kuadrat per C kuadrat. Jadi, persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1. Atau kita bisa substitusikan nilai dari X0 kuadrat dan Y0 kuadrat yang telah didapatkan tadi dengan ke dalam persamaan. Sehingga persamaan satunya itu bisa kita tulis Z sama dengan lambda X kuadrat per A kuadrat dikali 1 dikurangi lambda kuadrat per C kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikali 1 dikurangi lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips yang mana itu yang barusan kamu baca? Iya, Bapak. Persamaan elips yang ini berada di bidang Z sama dengan lambda. Kecil ya? Iya, Bapak. Ada berapa itu ya elips yang kecil-kecil itu ya? Kenapa, Bapak? Ada berapa kalau dicari gitu? Ada elips berapa? Elips yang kecil-kecil itu. Itu termasuk di bawah sumbu Z kan bisa juga kan? Di bawah. Iya, bisa, Bapak. Di bidang XOY ya, di bawah bidang XOY. Iya, Bapak. Tapi ini ada berapa elips kecil? Ada banyak elips kecil, Bapak.
Banyak itu berapa? Tak hingga. Tak hingga, ya. Tak hingga. Jadi titik puncak elip yang di bidang YOZ itu yang besar itu kayak lingkaran itu kan ya. Iya, Bapak. Itu kan punya puncak, yang bawah juga punya puncak. Nggih. Nah, berarti banyaknya elip kecil ya sebanyak titik di antara puncak-puncaknya itu ya. Padahal jangankan segitu, pokoknya dua titik yang berbeda itu mesti terdapat tak berhingga titik-titik. Jadi lambdanya itu banyak sekali atau tak terhingga tadi. Oke. Lanjut. Baik, Bapak. Nggih. Nah, dengan kita dengan kita mengeliminasi nilai lambda dari persamaan elip ini, kita dapat peroleh jadi nilai lambda ini kita substitusikan menjadi Z ya. Nanti setelah kita operasikan itu kita akan menemukan persamaan seperti ini. Ini adalah persamaan kembali ke persamaan elips yang telah disampaikan oleh Hilya tadi. Next. Tidak ada ya uraian itu ya, mengubah kayak itu. Ditulis Bapak, tidak apa-apa. Ya. Kita tidak akan mencantumkan ya, bisa ya? Iya. Saya khawatir teman yang lain tidak tahu. Baik, saya tuliskan. Ya, oke. Hilda bisa new slide. Mungkin yang di apa, yang di Word-nya itu ya? Iya. Oh, di new slide. Baik, jadi kan kita peroleh persamaan X kuadrat per A kuadrat dikali 1 dikurangi lambda kuadrat per C kuadrat. Oke, kalau tidak ada ya, di Word-nya tidak ada ya. Kalau tidak ada, tidak usah, sudah. Pokoknya kamu ngerti ya. Nanti teman-teman kalau memang tidak ngerti, biar tanya. Kalau sudah ngerti, tidak usah. Lanjut aja ya. Iya, Bapak. Lama nanti kasihin kamu juga. Susah kan nulisnya. Agak susah dikit. Iya, Bapak. Baik, saya teruskan ya. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas suatu elips pada bidang XOY, YOZ, dan juga XOZ. Nah, jika kita gambar bangun datar pada suatu ruang dimensi 3, maka persamaannya kita dapat ada dua, seperti ini. Ada dua persamaan. Nah, pada yang pertama, di bidang XOY. Nah, pada bidang XOY ini kan nilai Z sama dengan 0. Jadi, persamaannya itu kita selalu menuliskan ada dua, yaitu Z sama dengan 0, dan juga X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian, pada bidang XOZ, itu nilai Y-nya kan sama dengan 0. Nah, kita temukan persamaannya ada dua, yaitu Y sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dan yang terakhir, pada bidang YOZ, X-nya itu nilainya sama dengan 0, sehingga persamaannya X sama dengan 0 dan Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Next. Selanjutnya kita akan membahas persamaan elipsoida putaran. Nah, pertama kita itu akan membahas elips di bidang XOY. Nah, elips di bidang XOY ini diputar terhadap sumbu X dan juga diputar terhadap sumbu Y. Next. Kita akan membahas tentang elips pada bidang XOY diputar terhadap sumbu X. Kita misalkan titik T, X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik yang terletak pada elips untuk bidang XOY, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat. Jadi, titik T sembarang X0, Y0, Z0 itu, jika kita substitusikan itu memenuhi persamaan
persamaan Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat tambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena persamaan bidang yang melalui titik seberang titik T dan juga tegak lurus dengan sumbu X, maka X sama dengan X0. Next. Nah, kemudian jika terdapat bola yang melalui titik T tadi juga berpusat di O, maka bola tersebut memiliki persamaan X kuadrat per Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran melalui titik T itu tersebut, yakni X sama dengan X0, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Ini kan karena di dimensi 3, berarti persamaannya ada 2. Nah, dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 yang didapat dari persamaan di atas itu, kita akan memperoleh persamaan ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, tadi kan kita mendapat persamaan X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian karena ini kita itu cari nilai Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurangi S0 kuadrat per A kuadrat. Sehingga nilai dari Y0 kuadrat itu B kuadrat dikali 1 dikurangi kali S0 kuadrat per A kuadrat. Kemudian didapatkan ini kan, persamaan X sama dengan X0, dan juga X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Karena X sama dengan X0, maka ini kan bisa dicoret. Kemudian, kita tadi kan mendapatkan nilai dari Y0, sehingga bisa kita substitusikan menjadi Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y0-nya tadi kan sama dengan B kuadrat dikali 1 dikurangi X kuadrat per A kuadrat. Nah, kemudian tadi kan kita bahas karena ini di bidang X, Y, maka nilai Z0 itu sama dengan 0. Ini ditambah 0. Sehingga Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita kedua ruas ini kita kalikan, kita bagi dengan B kuadrat. Dibagi B kuadrat sama dengan 1 dikurangi X0 kuadrat per A kuadrat. Kemudian dari persamaan ini kita tambahkan kedua ruas dengan X0 kuadrat per A kuadrat menjadi X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena nilai X sama dengan X0, kita itu bisa rubah X0 kuadrat per A kuadrat ini menjadi X kuadrat per A kuadrat. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh persamaan ini, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Galuh. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hilda Eka. Kepada Mbak Hilda bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Hilda. Untuk yang kedua adalah bidang X, Y diputar terhadap sumbu Y. Nah, kita misalkan titik T itu X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik yang terletak pada elips untuk bidang X, Y. Maka harus dipenuhi ini. Dua persamaan tadi, Z0 sama dengan 0, dan X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian terdapat bola yang melalui titik T juga berpusat di origin memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat
sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, sehingga persamaan lingkaran melalui titik T, ya ini, nah ini Y sama dengan Y0 ini karena diputar terhadap sumbu Y, maka tegak lurus dengan Y. Jadi Y sama dengan Y. Tegak lurus sehingga Y sama dengan Y0. Dan persamaan bola tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, kita eliminasi X0, Y0, dan Z0-nya, sehingga jadi ini persamaan yang atas ini, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, kita jadikan X0 kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 min Y0 kuadrat per B kuadrat. Nah, jadi X0 kuadrat sama dengan A kuadrat kalikan 1 dikurangi Y0 kuadrat per B kuadrat. Lalu kita masuk substitusi ke sini. Ini Y-nya sama dengan Y0, berarti ini bisa kita ganti menjadi, ini bisa kita substitusi menjadi Y. Cara yang sama ya? Ya, cara yang sama, Bapak. Sama seperti yang tadi. Siapa Hilya tadi ya? Galuh, Bapak. Galuh ya, Hilya yang awal tadi ya. Oke. Nah, ini kan sudah akan menghasilkan persamaan yang ini, X kuadrat ditambah Z kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk yang kedua adalah elips bidang XOZ diputar terhadap sumbu Y dan diputar terhadap sumbu Z. Untuk yang pertama adalah diputar terhadap sumbu X. Sama seperti yang tadi, misalkan titik T itu X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik yang terletak pada elips untuk bidang XOZ, maka yang harus dipenuhi adalah Y0 sama dengan 0 dan X kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian juga terdapat bola yang melalui titik T juga berpusat di titik origin 0,0,0 memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, karena ini diputar terhadap sumbu X, maka X-nya sama dengan X0. Dan juga persamaan bola tadi. Nah, kita eliminasi X0, Y0, dan Z0-nya, sehingga diperoleh persamaan ini X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per Z ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Caranya seperti yang pertama tadi, pertama dan ketiga. Untuk yang kedua adalah bidang XOZ diputar terhadap sumbu Z. Sama, kita misalkan titik T, X0, Y0, Z0 adalah sembarang titik pada elips untuk bidang XOZ, maka persamaan elips yang harus dipenuhi adalah Y0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian terdapat bola, persamaannya sama. Nah, karena ini diputar terhadap sumbu Z, maka Z-nya sama dengan Z0. Kita eliminasi persamaan ini. Kita buat menjadi X0 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurangi Z0 kuadrat per C kuadrat. Kita substitusi ke dalam persamaan bola ini, maka akan menghasilkan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga adalah elips di bidang YOZ. Ini diputar terhadap sumbu Y dan juga diputar terhadap sumbu Z. Untuk yang pertama, diputar terhadap sumbu Y. Misalkan, sama dengan tadi, T-nya itu X0, Y0, Z0, sembarang titik pada elips untuk bidang YOZ, maka yang harus dipenuhi adalah X0 sama dengan 0, Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, karena ini diputar terhadap sumbu Y, Y-nya sama dengan Y0. Ini persamaan bolanya
kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Cara mengeliminasinya, persamaan ini kita buat menjadi Z0 kuadrat sama dengan C kuadrat dikalikan 1 dikurangi Y kuadrat per B kuadrat. Nanti kita substitusi ke dalam sini, akan menghasilkan persamaan Y kuadrat per B kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Untuk yang kedua adalah diputar bidang X, O, Z diputar terhadap sumbu Z. Persamaan elips yang diputar adalah X sama dengan 0, Y, dan juga Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan juga T-nya X0, Y0, Z0 sebarang titik pada elips untuk bidang YOZ, bidang YOZ, maka harus dipenuhi ini X0 sama dengan 0, dan juga Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, karena titiknya kan X0, Y0, Z0. Nah, hingga persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T adalah ini, karena diputar terhadap sumbu Z, Z-nya sama dengan Z0. Dan juga ini persamaan bola yang melalui titik origin, baik X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kita eliminasi X0, Y0, dan Z0-nya dengan cara persamaan yang ini kita rubah menjadi Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat dikalikan 1 dikurangi Z0 kuadrat per C kuadrat. Kita substitusi ke dalam sini, karena Z-nya itu sama dengan Z0, berarti kan Z-nya itu bisa kita kurangi. Lalu X-nya itu, X0-nya 0, berarti kan tinggal ini kita substitusikan ini. Y0 kuadratnya tadi, B kuadrat dikalikan 1 dikurangi Z0 kuadrat per C kuadrat. Maka akan menghasilkan persamaan ini jika kita eliminasi tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Hileka. Untuk selanjutnya materi persamaan bidang singgung elipsoida akan disampaikan oleh Mas Eko Yudi. Kepada Mas Eko Yudi bisa menyampaikan materinya. Persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Ilya yang sudah mempersilahkan saya dalam penyampaian materi terkait persamaan bidang singgung elipsoida. Selanjutnya, ya baik. Di sini dimisalkan terdapat titik T yang berkoordinat di, maaf, ini maksudnya untuk X1, kemudian Y1, dan Z1. Nah, titik T ini memiliki koordinat X1, Y1, dan Z1, di mana merupakan titik singgung dari suatu elipsoida. Maka persamaan garis yang melalui titik T dengan bilangan-bilangan arah PQR, maksudnya bilangan-bilangan berarah ini itu jika ada sebuah vektor, nah di sana itu terdapat komponen-komponen, yaitu komponen P, Q, dan R. Nah di sini P, Q, dan R itu merupakan bilangan-bilangan berarah yang memiliki arah gitu, dan berpusat pada titik origin atau titik 0,0,0 adalah seperti ini. Nah, asal mula dari persamaan ini merupakan itu persamaan parametris atau persamaan bidang yang sudah kita pelajari di mata kuliah aljabar linear kemarin. Nah, di sini terdapat X dikurangi X1 per P sama dengan Y dikurangi Y1 per Q sama dengan Z dikurangi Z1 per R sama dengan lambda. Nah, di sini lambda merupakan parametrisnya. Selanjutnya, nah, dari persamaan elipsoida yang sudah teman-teman saya sudah jelaskan tadi, dan juga koordinat-koordinat titik potong garis yang barusan, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, tadi kan ini dijadikan 1, sama dengan lambda. Nah, di sini ini dipisahkan. Ini sama ini, dan juga ini. Jadi, X dikurangi X1 sama dengan per P sama dengan lambda. Kemudian ini juga Y dikurangi Y1 per Q sama dengan lambda. Kemudian untuk Z-nya, Z dikurangi Z1 per R sama dengan lambda. Nah, di sini kedua ruas dikalikan dengan P. Ini juga kedua ruas dikalikan dengan Q, dan
untuk yang Z, kedua ruas dikalikan dengan R, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, untuk persamaan di X itu P lambda sama dengan X dikurangi X1, untuk Y-nya yaitu Q lambda sama dengan Y dikurangi Y1, dan untuk Z-nya R lambda sama dengan Z dikurangi Z1. Nah, kemudian persamaan ini itu dirubah menjadi X sama dengan atau menjadi seperti ini. Nah, atau kedua ruas ditambah dengan X1. Dan dari sini persamaannya menjadi X sama dengan P lambda ditambah X1, kemudian ini juga ditambah dengan Y1 di kedua ruasnya menjadi Y sama dengan Q lambda ditambah Y1. Ini juga menjadi Z sama dengan R lambda ditambah Z1. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa persamaan elipsoida yang berpusat di titik origin yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini nilai-nilai dari X, Y, dan Z-nya itu disubstitusikan nilai-nilai ini X, Y, dan Z-nya disubstitusikan ke persamaan elipsoida. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. P lambda ditambah X1 dikuadratkan per A kuadrat ditambah Q lambda ditambah Y1 dikuadratkan per B kuadrat ditambah R lambda ditambah Z1 per dikuadratkan kemudian per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian selanjutnya. Nah, dari persamaan yang barusan tadi, itu kemudian untuk kuadratnya itu diuraikan lagi menjadi seperti ini. Nah, menjadi persamaannya seperti ini, yaitu X1 kuadrat ditambah 2P lambda X1 ditambah P kuadrat ditambah P kuadrat lambda kuadrat per A kuadrat. Kemudian ini Y1 ditambah dengan Y1 kuadrat ditambah 2Q lambda Y1 ditambah Q kuadrat lambda kuadrat per B kuadrat. Kemudian juga ditambah dengan untuk Z-nya yaitu Z1 kuadrat ditambah 2R lambda Z1 ditambah R kuadrat lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kemudian kita kelompokkan, yaitu terkait dengan ini. Untuk yang pertama, kelompokkan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Dijadikan 1. Untuk lambdanya ini dibentuk menjadi distributif dikeluarkan, karena sama-sama memiliki lambda kuadrat. Menjadi persamaan P kuadrat per A kuadrat ditambah Q kuadrat per B kuadrat ditambah R kuadrat per C kuadrat. Kemudian dikalikan dengan lambda kuadrat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu persamaan ini. Untuk X, Y, dan Z-nya. Nah, di sini menjadi X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat ditambah Z1 kuadrat per C kuadrat. Kemudian ditambah dengan sisanya, yaitu ini yang belum. 2, yang memiliki komponen 2 ini. 2P lambda X1, kemudian ini 2Q lambda Y1, ini 2R lambda Z1. Karena sama-sama memiliki lambda, nah di sini menjadi dibentuk distributif atau dikeluarkan gitu lambdanya menjadi seperti ini. Nah, 2X1P per A kuadrat ditambah 2Y1Q per B kuadrat ditambah 2Z1R per C kuadrat. Kemudian dikalikan dengan lambda. Kemudian ini sama dengan 1. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dalam persamaan umum elipsoida yang berpusat di titik origin itu ini kan, ini merupakan persamaan umum. Nah, dari sini kita ketahui bahwa persamaan umum ini itu menghasilkan sama dengan 1. Nah, jadi persamaan ini tuh tetap cuma tinggal memasukkan nilai dari persamaan ini menjadi 1. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. P kuadrat per A kuadrat ditambah Q kuadrat per B kuadrat ditambah R kuadrat per C kuadrat, kemudian dikalikan dengan lambda kuadrat, ditambah dengan 1, ditambah dengan persamaan ini. Persamaan ini dan ini itu tetap sama dengan 1. Nah, dari sini kemudian kedua ruas dikurangi 1. Kedua ruas dikurangi dengan 1. Menjadi persamaannya yaitu P kuadrat
A kuadrat ditambah Q kuadrat per B kuadrat ditambah R kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan lambda kuadrat, kemudian ditambah dengan 2x1P per A kuadrat ditambah 2y1Q per B kuadrat ditambah 2z1R per C kuadrat dikalikan dengan lambda sama dengan 0. Nah, dari sini karena ini juga memiliki komponen lambda kuadrat, kemudian ini juga lambda, maka lambdanya itu dikeluarkan atau dibuat distributif. Nah, dari sini menjadi seperti ini, yaitu lambda kurung kotak, kemudian P kuadrat per A kuadrat ditambah Q kuadrat per B kuadrat ditambah R kuadrat per C kuadrat, kemudian dikalikan lambda, karena ini lambda kuadrat, kemudian ditambah dengan 2x1P per A kuadrat ditambah 2y1Q per B kuadrat ditambah 2z1R per C kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini didapatkan salah satu akar dari persamaan kuadrat di atas. Salah satu akar dari persamaan kuadrat di atas yaitu lambda 1 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini berada di luar dari pemfaktoran ini. Sehingga sama dengan 0. Lalu agar elipsoida dan garis dapat bersinggungan, nah ini agar dapat bersinggungan, maka haruslah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Selanjutnya, nah dari sini kita perlu hanya meninjau dari persamaan ini saja. Hal tersebut hanya terjadi jika persamaan ini itu sama dengan 0. Nah, dengan mensubstitusikan nilai P, Q, R dan diperoleh, nah tadi kan sudah diketahui bahwa nilai lambda sama dengan X, yang tadi X dikurangi X1 per P. Nah, untuk Q-nya juga, kemudian untuk Z-nya juga, itu kan. Nah, dari sini kemudian persamaan ini itu diubah menjadi P sama dengan, kemudian disubstitusikan pada persamaan ini. Menjadi seperti ini. 2x1, kemudian disubstitusikan nilai P-nya per A kuadrat, kemudian seperti ini. Ini tuh tinggal mensubstitusikan nilai dari P-nya. Kemudian karena ini memiliki komponen yang sama, yaitu 2, kemudian per lambda, 2 per lambda, 2 per lambda gitu. Nah, ini dibuat distributif. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, 2 per lambdanya itu dikeluarkan, kemudian persamaannya menjadi seperti ini. X1 ini kemudian dikalikan dengan X dikurangi X1 per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y dikurangi 1 per B kuadrat ditambah Z1, Z dikurangi Z1 per C kuadrat sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0, kemudian kedua ruas dikalikan dengan lambda per 2. Sehingga ini menjadi hilang sudah. Sehingga persamaannya cuma tersisa seperti ini. Yang dikurung saja. Kemudian dari sini diuraikan. X1 dikalikan dengan X, kemudian X1 dikalikan dengan tadi X1, kemudian ini Y1 dikalikan dengan Y. Ini itu dioperasikan gitu, dikalikan. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, X1X per A kuadrat dikurangi X1Y, X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat. Nah, pokoknya seperti ini dah. Kemudian dari sini kita ingin bahwa untuk persamaan yang kuadrat-kuadrat ini itu berada di sebelah kanan. Jadi kita tambah dengan X1 kuadrat per A kuadrat, kemudian juga ditambah dengan Y1 kuadrat per B kuadrat, ditambah lagi dengan Z1 kuadrat per C kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kita sudah ketahui bahwa ini merupakan persamaan umum elipsoida yang berpusat di titik pusat 0,0,0. Nah, itu merupakan persamaan yang menghasilkan nilai 1. Jadi tinggal dihasilkan menjadi seperti ini persamaannya. Ini sama dengan 1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan bidang singgung di titik T pada elipsoida yang berpusat di 0,0,0 atau pusat origin itu. Selanjutnya. Nah, untuk persamaan bidang singgung pada elipsoida yang memiliki titik pusat di MNO, nah tadi kan
untuk yang sebelumnya itu berpusat di titik origin atau 0,0,0. Nah, di sini itu berpusat di P, yaitu M, N, dan O. Dapat dicari dengan cara mentransformasikan, yaitu menggeser sumbu X sejauh M. Nah, maksudnya di sini itu menggeser komponen X itu sejauh M, kemudian komponen Y sejauh N, komponen Z sejauh O. Dengan menggunakan cara seperti yang tadi, itu dapat didapatkan persamaan berikut. Nah, tadi itu kan dikurangi 1 per Q, kemudian Z dikurangi Z1 per R sama dengan lambda. Nah, di sini untuk komponen X, Y, dan Z-nya itu dikurangkan dengan komponen dari pusatnya, sehingga menjadi X dikurangi M, kemudian dikurangi X1 dikurangi M per P sama dengan Y dikurangi N dikurangi Y1 dikurangi N per Q sama dengan Z dikurangi Z dikurangi O dikurangi Z1 dikurangi O per R sama dengan lambda. Selanjutnya, nah, dari elipsoida dan koordinat-koordinat titik yang barusan, itu diperoleh persamaan berikut. Nah, kayak tadi dipisahkan satu-satu untuk X, Y, dan Z-nya. Nah, dari sini kemudian persamaannya ini kayak dikali silang atau kedua ruas dikalikan dengan P. Nah, sehingga persamaannya seperti ini. Prinsipnya itu sama kayak yang sebelumnya, yang berpusat di titik origin. Kemudian dari sini, ini kedua ruas ditambah dengan X1 dikurangi M. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ini juga ditambah dengan Y1 min M, Y1 dikurangi N, kemudian ini juga kedua ruas ini ditambah dengan Z1 dikurangi O. Sehingga persamaannya seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita substitusikan pada persamaan umum elipsoida. Nah, dari sini seperti ini. Persamaannya menjadi seperti ini, yaitu X dikurangi M kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi N kuadrat per B kuadrat ditambah Z dikurangi O kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan umum yang berpusat di titik M, N, dan O. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa X dikurangi M itu nilainya seperti ini. Kemudian Y dikurangi N itu seperti ini. Kemudian untuk Z dikurangi O itu ini. Nah, tinggal mensubstitusikan nilai-nilainya ke persamaan ini. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Yaitu P lambda ditambah X1 dikurangi M, kemudian dikuadratkan per A kuadrat ditambah Q lambda ditambah Y1 dikurangi N, kemudian dikuadratkan per B kuadrat ditambah R lambda ditambah Z1 dikurangi O, kemudian dikuadratkan per C kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, nah dari persamaan yang barusan tadi itu kemudian kuadratnya itu diuraikan semua. Nah, dijabarkan menjadi seperti ini. Bisa diketahui ya, bisa dilihat di layar persamaannya menjadi seperti ini, yaitu untuk yang tadi ini kan bentuknya di sini itu X kuadrat, bentuknya ada kurung kemudian dikuadratkan. Nah, di sini itu dijabarkan lagi jadi seperti ini. Kemudian seperti prinsip yang tadi itu dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, yaitu ini yang P kuadrat lambda kuadrat, kemudian Q kuadrat lambda kuadrat, kemudian R kuadrat lambda kuadrat. Ini dijadikan satu sendiri, dikelompokkan menjadi seperti ini. Lambda kuadratnya dibentuk distributif karena sama-sama memiliki lambda kuadrat di setiap P, Q, R. Kemudian dikelompokkan juga yang ini. Jadi seperti ini. Nah, seperti yang tadi, kemudian ditambahkan dengan ini yang belum dikelompokkan. Nah, yaitu 2P X1 dikurangi M per A kuadrat ditambah 2Q Y1 dikurangi N per B kuadrat ditambah 2R
dikalikan dengan Z1 dikurangi O per C kuadrat, kemudian dikalikan dengan lambda, karena sama-sama memiliki lambda semua ini. Kemudian sama dengan 1. Nah, dari sini kita ketahui bahwa yang tadi itu persamaan umum elipsoida yang berpusat di M, N, dan O itu sama dengan 1. Ini. Nah, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Tinggal merubah ini sama dengan 1. Nah, dari sini kemudian kedua ruas itu dikurangi dengan 1. Jadi ini hilang, sudah habis. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Sama dengan 0, karena sudah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian dari sini karena sama memiliki lambda, ini ada lambdanya, ini ada lambda, tapi ini lambda kuadrat, ini lambda. Nah, dari sini kemudian dibentuk distributif lambdanya, dikeluarkan gitu, jadi seperti ini. Nah, prinsipnya itu seperti kayak yang tadi itu. Maka didapatkan salah satu akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu lambda 1 sama dengan. Nah, ini kayak yang tadi, lambdanya ini itu pasti sama dengan 0 karena berada di luar gitu. Atau di distributif gitu. Lalu agar elipsoida dan garis dapat bersinggungan, maka seperti yang tadi yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Nah, karena lambdanya tadi sama dengan 0, kemudian tinggal persamaan ini. Nah, dari sini kita tidak perlu meninjau ini karena ini ada lambda, maka yang perlu kita tinjau adalah yang ini saja. Yang ini saja. Nah, hal tersebut terjadi jika ini persamaan yang ini itu sama dengan 0. Selanjutnya. Nah, dari sini, dari persamaan yang barusan itu, kita ketahui tadi bahwa persamaan yang parametris tadi, yang ada lambdanya di awal itu, yang ada sama dengan P, kemudian ada Q, kemudian ada R, itu tinggal diubah persamaannya menjadi P sama dengan, Q sama dengan, dan R sama dengan. Nah, jadi nilai-nilai tersebut itu tinggal disubstitusikan ke persamaan yang barusan ini. Sehingga didapatkan persamaan ini. Ini ditambah ini. Dan dari sini kemudian ini juga mempunyai komponen yang sama, yaitu 2, kemudian ini lambda, 2 lambda, kemudian ini 2 lambda. Nah, ini kemudian dibuat bentuk distributif atau kayak dikeluarkan gitu, dikelompokkan sendiri menjadi seperti ini. 2 per lambda, kemudian dikalikan persamaan yang ini, sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas ini dikalikan dengan lambda per 2, sehingga ini sudah habis. Ini juga tetap 0 karena perkalian apapun yang dikalikan dengan 0 tetap 0. Kemudian persamaannya tinggal yang dalam ini saja. Ini. Dan dari sini kemudian dioperasikan perkalian. Ini dikalikan ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini. Ini. Prinsipnya kayak yang tadi, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, dari sini kemudian kedua ruas itu ditambah dengan persamaan ini, X kuadrat, ya, ditambah dengan X dikurangi M kuadrat, dikuadratkan kemudian per A kuadrat, kemudian juga ditambah ini, kemudian juga ditambah dengan ini. Nah, tujuannya itu agar ini itu berada di sebelah kanan, sehingga didapatkan persamaan ini. Nah, dari sini kita ketahui tadi bahwa persamaan umum elipsoida yang berpusat di M, N, dan O itu sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi seperti ini, menjadi sama dengan 1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan bidang singgung di titik T pada elipsoida yang berpusat di M, N, dan O. Selanjutnya. Nah, yang tadi dimisalkan titik T, yaitu X1, Y1, dan Z1, di mana terletak di luar elipsoida. Lalu dari titik tersebut akan dibuat bidang-bidang yang menyinggung elipsoida. Nah, dari sini kemudian ada pemisalan bahwa titik P, yaitu X0, Y0, dan Z0, merupakan titik singgung. Ini merupakan titik singgung dari bidang singgung, dari sebuah bidang singgung yang dibuat dari titik T.
Nah, maka berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, akan didapatkan persamaan bidang singgung di titik P. Nah, yaitu tinggal mensubstitusikan, yaitu untuk nilai X-nya itu menjadi seperti ini. Disubstitusikan ini komponen dari titik P. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini, yaitu X0 dikalikan dengan X per A kuadrat ditambah Y0Y per B kuadrat ditambah Z0Z per C kuadrat sama dengan 1. Nah, karena bidang singgung ini menyinggung titik P, nah titik T tadi kan ini, X1, Y1, Z1, maka diperoleh ini nilai X, Y, dan Z-nya ini diganti dengan X1, Y1, Z1. Nah, menjadi persamaannya menjadi seperti ini. X0, X1 per A kuadrat ditambah Y0, Y1 per B kuadrat ditambah Z0, Z1 per C kuadrat sama dengan 1. Ternyata persamaan apa itu? Tidak lain, persamaan apa? Ini persamaan bidang singgung di titik T. Iya, ternyata berupa apa itu? Bidang ya. Iya, Bapak, berubah bidang. Irisannya berupa apa? Gimana, Bapak? Irisan bidang dengan elipsoidanya. Berupa titik, Bapak. Hah? Berupa titik. Saya kira bukan lingkaran yang mengelilingi elipsoida itu. Iya, Bapak. Ya, oke. Iya, baik. Selanjutnya, Mbak Hilda. Ya, hal ini menunjukkan bahwa setiap titik singgung dari bidang singgung pada suatu elipsoida yang melalui titik T akan terletak pada bidang dengan persamaan seperti berikut ini. Nah, ini merupakan persamaannya. Nah, kemudian persamaan ini merupakan persamaan bidang kutub. Nah, persamaan ini merupakan persamaan bidang kutub di titik T terhadap elipsoida yang tadi, elipsoida yang persamaan umum seperti ini. Nah, jika suatu titik T itu terletak pada elipsoida, maka persamaan bidang kutub dari titik T merupakan persamaan bidang singgung di titik T. Nah, maka akan diperoleh persamaan batas-batas bayangan elipsoida oleh sinar-sinar yang melalui titik T, yaitu tadi X1, Y1, dan Z1 sebagai berikut. Nah, ini persamaan yang ini, kutubnya, kemudian ini persamaan dari elipsoida, persamaan umum elipsoida yang berpusat di titik origin. Selanjutnya, oh ya, sudah. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Hilya. Baik, terima kasih Mas Jody. Untuk yang contoh soal yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Hilda terlebih dahulu. Pada Mbak Hilda bisa menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Nah, di sini ada soal suatu elips dengan contoh soal suatu elips dengan persamaan y sama dengan 0 dan juga x kuadrat per 4z kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu x. Tentukan persamaan elipsoida putaran yang tertentu. Nah, penyelesaiannya sama seperti penjelasan tadi, misalkan titik T itu x0, y0, z0 adalah sembarang titik yang terletak pada elips. Maka harus dipenuhi y0 sama dengan 0, x kuadrat ditambah 4z kuadrat sama dengan dikurangi 16 sama dengan 0. Persamaan bidang yang melalui titik T dan tegak lurus sumbu x adalah x sama dengan x0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di titik origin adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurangi x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat ditambah z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T adalah ini, x sama dengan x0 dan juga persamaan ini tadi, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan x0 kuadrat tambah y0 kuadrat tambah z kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut, kita akan peroleh satu persamaan dari persamaan ini. Persamaan ini, x kuadrat ditambah 4z kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan ini, z0 kuadrat sama dengan 16 dikurangi x kuadrat per 4 kuadrat. Nah, kita substitusi x0, y0, dan z0-nya ke dalam persamaan ini. X0-nya, ini kan x0 sama dengan x. Y0-nya tadi
Y0-nya tadi nilainya 0. Ini ya, Y0 sama dengan 0. Dan Z0-nya, Z0 kuadratnya ini 16 dikurangi X kuadrat per 4. Jadi ini kan X. Jadi ini bisa kita kurangi. Terus ini Y0-nya 0. Nah, jadi tinggal Z0 kuadrat. 16 dikurangi X kuadrat per 4. Nah, kan jadi ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 16 dikurangi X kuadrat tambah 4. Ini kan tadi dikurangi. Nah, atau persamaannya bisa juga. Oh, ini nggak usah dikurangi deh. Nah, atau ini X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Kok bisa? Karena ini, oh iya, ini nggak apa-apa sih. Nanti ini kita pindahkan ruas, berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat, 0. Terus Y kuadrat ditambah Z kuadrat, terus ini 16 dikurangi X kuadrat per 4, kan? Saya tulis saja. Ini berarti kan tinggal Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan sama dengan 16 dikurangi 16 dikurangi X kuadrat per 4. Nah, ini nanti kalau kita bukan pindah ruas, ini akan menghasilkan ini X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Mungkin sekian contoh soal dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk soal selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Mbak Galuh Eka. Terima kasih moderator. Nah, untuk soal selanjutnya ini, suatu elips dengan persamaan Y sama dengan 0, X kuadrat tambah 2Z kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan persamaan elipsoida putar yang terbentuk. Nah, penyelesaiannya sama seperti yang di atas. Misalkan ada titik T, koordinat X0, Y0, Z0 adalah sembarang titik pada elips. Maka harus dipenuhi persamaan Y0 sama dengan 0, X0 kuadrat tambah 2Z0 kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, persamaan bidangnya melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0. Jika ada persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat, maka ada persamaan lingkaran yang melalui titik T adalah X sama dengan X0, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut, tadi kan persamaannya kita ketahui X0 kuadrat ditambah 2Z0 kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita operasikan sehingga kita peroleh nilai ini. Kemudian, kita substitusikan X0, Y0, Z0 yang telah diperoleh ke persamaan ini. Ke persamaan X0, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Nah, untuk
ini kita temukan ada dua persamaan ya. Untuk persamaan yang pertama, itu kita substitusikan nilai X sama dengan X0. Sehingga X0-nya kita rubah menjadi X, menjadi seperti ini. Dan kita substitusikan, tadi kan Y0-nya sama dengan 0. Sehingga kita ini, Y0-nya itu tambah 0. Kita tidak usah tulis, kemudian substitusikan nilai Z0 kuadrat, yaitu 8 dikurangi S kuadrat per 2. Atau jika kita jabarkan, ini kan bisa dicoret. Nah, setelah itu, Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 8 dikurangi 2, dikurangi X kuadrat per 2. Kedua ruas kita kalikan dengan 2. Jadi, Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 8 dikurangi X kuadrat. Kemudian, kita tambahkan kedua ruas dengan X kuadrat, sehingga menjadi X kuadrat ditambah 2, Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 8. Nah, 8 ini kita rubah sehingga menjadi nilainya 1. Caranya itu kita bagi kedua ruas dengan 8. Menjadi X kuadrat per 8 ditambah 2 ini kita coret menjadi Y kuadrat tambah Z kuadrat per 4 sama dengan 0. Sama dengan 1. Sehingga selain persamaan ini kita juga bisa menuliskan persamaan menjadi X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat ditambah, mohon maaf ini seharusnya ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Sekian pemaparan contoh soal dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya bisa kepada Mas Eko Yudi. Mungkin kepada Mas Eko bisa dilanjutkan. Ya baik, di sini ada contoh soal, yaitu carilah nilai M sehingga bidang ini X kurang, sehingga bidang X dikurangi 2Y dikurangi 2Z ditambah M sama dengan 0. Menyinggung elipsoida dengan persamaan ini. X kuadrat per 144 ditambah Y kuadrat per 36 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi bahwa misalkan ada T, X0, Y0, dan Z0 merupakan titik singgung elipsoida, maka dari sini tinggal disubstitusikan nilai X, Y, dan Z-nya, yaitu titik ini, menjadi X0 kuadrat per 144 ditambah Y0 kuadrat per 36 ditambah Z0 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, dari sini persamaan bidang singgung elipsoida di titik T. Nah, ini yang tadi persamaan bidang singgungnya sama dengan 1. Atau, nah dari sini bisa dijabarkan lagi, yaitu seperti ini. Nah, dari sini, ini tuh maksudnya dari kedua ruas itu sama-sama dikalikan dengan 144. Jadi, ini dikalikan dengan 144 itu kan tinggal yang ini, X0, X, kemudian ini dikalikan dengan 144 itu tinggal ini, 4Y0Y, kemudian ini tinggal ini. Nah, ini kan sama dengan nanti 144, kemudian kedua ruas itu dikurangi dengan 144, jadi kayak dipindah ruas gitu kan. Jadi ini dikurangi 144 sama dengan 0. Nah, bidang singgung ini harus berimpit dengan bidang yang memiliki persamaan ini, persamaan yang tadi. Selanjutnya, nah, ini berarti harus dipenuhi bahwa X0 per 1 sama dengan 4Y0 per negatif 2 sama dengan 16Z0 per negatif 2 sama dengan 144 per M sama dengan lambda. Nah, di sini itu tinggal diubah kayak yang tadi persamaan parametris yang ada lambda, sehingga diperoleh bahwa X0 ini kan per 1, jadi ya sama aja. Jadi X0 sama dengan lambda. Kemudian Y0 ini sama dengan negatif setengah. Ini maaf ada kesalahan ketik. Ini seharusnya negatif setengah lambda. Kemudian Z0 menjadi seperti ini. Kemudian dari sini, karena titik T, yaitu X0, Y0, dan Z0 itu terletak pada elipsoida
pada elipsoida, maka kita memperoleh persamaan seperti ini. Nah, dari sini itu persamaannya di apa ya? Kayak disamakan kedua untuk yang di bawah pembilangnya itu disamakan, yaitu untuk menjadi 144 biar bisa dioperasikan gitu. Atau mungkin saya tulis yaitu gini, dari persamaan ini yaitu lambda kuadrat per 144, maaf ya, 144 ditambah dengan ini kan lambda kuadrat, kemudian ditambah dengan, tinggal disubstitusikan, tadi ini kan x0, y0, dan z0. Nah, untuk y0-nya tadi itu kan negatif, ini tadi negatif. Negatif 1/2 lambda kuadrat. Oh, negatif 1/2 lambda, kemudian dikuadratkan menjadikan 1/4 lambda kuadrat. Nah, di sini karena ini ada masih ada yaitu per 36 yang tadi, jadi ini tuh 1/4 ini sama aja dengan 4-nya dipindah di bawahnya itu. Jadi kayak ini. Kemudian ditambah dengan ini, maksudnya negatif 1/8 lambda, kemudian ini kan dikuadratkan. Tadi kan z kuadrat. Jadi dikuadratkan menjadi 1/64 lambda kuadrat per 9. Nah, kemudian kan sama aja, sama kayak ini, 64 kali 9 sama dengan 1. Nah, dari sini kemudian kayak diuraikan gitu, dihitung, sehingga akan terhitung sebuah nilai lambda. Nanti lambdanya itu akan sama dengan, nanti hasilnya itu ada 9 lambda kuadrat sama dengan 576. Ini tuh kayak penjumlahan perperan biasa gitu. 576. Nah, nanti lambda kuadrat itu akan diperoleh 64. Dari sini akan dihasilkan lambda sama dengan plus minus 8. Nah, dari sini untuk lambdanya sama dengan 8. Nah, ini untuk yang positif kita peroleh tinggal disubstitusikan, yaitu disubstitusikan ke sini yang tadi, ke ini, yang ini, yaitu M-nya sama dengan negatif 18. Dan untuk lambdanya yang negatif, yaitu negatif 8, kita peroleh M-nya sama dengan 18. Jadi, nilai M yang dimaksud adalah plus minus 18. Selanjutnya, sudah. Ya, sudah. Jadi hasilnya yang tadi. Baik, Oke, sekian waktu dari saya. Mas Eko, hasilnya waktunya habis ya. Iya, Bapak. Oke. Jadi mungkin tanya jawabnya dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya beri kesempatan untuk Mas Eko dan kawan-kawan untuk berdiskusi dengan teman, mungkin ada yang tanya. Kemudian dilanjutkan kelompok berikutnya presentasi untuk pertemuan hari apa berarti Rabu malam merah ya. Senin lagi. Oke. Saya kalau libur ya libur, itu nggak usah diganti-ganti ya, biar kamu istirahat juga ya. Oke. Iya, senyum-senyum sebetulnya setuju. Ya. Saya ketika saudara menampilkan materi itu ingat apa ya? Ingat GeoGebra. Apa saudara bisa dapat menambahkan di makalah saudara, di Word-nya itu ditambah contoh-contoh bagaimana tadi elips yang di bidang X, Y diputar mengelilingi sumbu apa gitu ya. Itu gambarnya kan tinggal masukkan ke GeoGebra aja. Terus nanti kamu crop, masukkan ke Word-nya. Hilya paham ya? Nah, termasuk contoh-contoh soalnya tadi, supaya kita tahu gambar aslinya kayak apa itu. Kan tinggal masukkan variabelnya saja. Saya kira itu himbauan saya, dan nanti saya lihat lagi di unggahan dari tugas itu, saya buatkan assignment, nanti silakan diisi di sana. Terima kasih saudara sekalian, mohon maaf molor ini. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, sama-sama.